Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Ima Sujana Hasibuan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 batch 3 di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. NIM 2511301731. Saya mengajar di Min 1 Rokan Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 4 mata pelajaran SKI dengan materi Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak Ibu, apa kabar hari ini? Hatiku, pikiranku, fresh. Baik anak-anak Ibu, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Ada ketua kelas? Ada, Bu. Ayo sayang siapkan dan pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang anak-anak Ibu coba tengok kanan, tengok kiri. Ada kawannya yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dila, Bu. Dila. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Sakit. Dila ya. Dila. Sekarang coba diperiksa di bawah meja, di bawah kursi masing-masing. Ada sampah? Bersih? Bersih, Bu. Bagus. Kalau kelasnya bersih, rapi, belajarnya jadi nyaman, pintar. Sekarang coba semuanya berdiri. Ibu mau periksa kerapian pakaian. Yang belum masukkan seragam, tolong dimasukkan seragamnya. Alif, belum masukkan seragam. Siapa namanya? Kevin. Biasakan yang rapi ya. Masukkan bajunya atau seragamnya ke dalam celana. Pakai dasi semua laki-laki? Pakai, Pintar, pakai topi, rapi hari ini. Cuma seragamnya yang belum dimasukkan. Baik anak-anak Ibu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Sorak-sorak Bergembira. Ayo semuanya nak berdiri. 3, 2, 1 mulai. Sorak-sorak bergembira
bergembira semua. Biar belajarnya lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya tepuk fokus. Masih ingat tepuk fokus? Masih, Bu. Coba kita ice breaking dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak ibu, kalian pernah mendengar kata Taif? Pernah, Bu. Apa itu Taif? Siapa yang tahu apa itu Taif? Coba Nibras. Coba yang kuat. Salah satu kota di sekitar Mekah, Bu. Benar sekali. Tos dulu Nibras. Tepuk tangan untuk Nibras. Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Pertama, menemukan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Kedua, setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak ibu diharapkan dapat menyimpulkan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Yang ketiga, anak-anak ibu diharapkan dapat menguraikan peristiwa hijrah ke Taif dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak ibu dapat mengimplementasikan atau menerapkan kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah ke kota Taif. Minggu kemarin kita belajar hijrah Nabi Muhammad ke Habasyah. Oke, hari ini kita belajar hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Silakan anak-anak ibu amati atau perhatikan gambar yang akan ibu tayangkan. Nampak gambarnya? Nampak, Bu. Ada 4 gambar di layar. Jelas? Jelas, Bu. Kira-kira ini gambar tentang apa? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Akila, gambar tentang apa, Nak? Apa? Bagus, pintar. Peta kota Taif. Jadi bagus. Yang di sampingnya, ini kira-kira gambar tentang apa, Nak? Siapa yang memberikan pendapatnya? Siapa namanya? Siva, bagus. Gambar apa ini, Nak? Orang yang dalam perjalanan di gurun pasir. Bagus, benar sekali. Yang ketiga, ini gambar tentang apa kira-kira? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Kevin, siapa duluan? Kevin atau itu? Siapa nama yang sampingnya? Hafiz. Hafiz. Gambar apa ini, Hafiz? Orang yang sedang memberikan makanan. Bagus, benar sekali. Gambar ini semua berkaitan dengan materi kita hari ini. Kita akan menganalisis sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif, dan juga kita akan menganalisis peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif dan meneladani akhlak atau sikap Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah ke kota Taif. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video tentang materi kita hari ini. Silahkan siapkan catatannya, simak baik-baik, catat informasi-informasi penting yang kamu dapatkan dari video yang akan Ibu tayangkan.
Silakan siapkan catatannya. Catat informasi-informasi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif berjudul Perjalanan Hijrah ke Taif. Disusun oleh Muhammad Dwi Prasetya, buku ini mengajak kita belajar dari perjuangan dan keteguhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah tekanan dan penolakan di Makkah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyerah. Beliau memilih Taif sebagai tempat dakwah, walaupun penuh tantangan dan ujian. Namun dari kisah ini, kita bisa belajar. Kira-kira dapatkah informasi penting dari video tersebut? Ada dapat informasi penting dari video tersebut? Ada. Ada? Ada, Bu. Pintar. Kira-kira apa sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif? Saya, Bu. Coba si Habibi ya. Wafatnya paman Rasulullah SAW yang bernama. Wafatnya paman Rasulullah. Oke, benar. Terus Wafatnya istri Rasulullah. wafatnya istri Rasulullah. Oke. Dan juga tekanan kaum kafir Quraisy semakin Bagus, benar sekali. Terus dulu. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif pada bulan Syawal pada tahun 10 kenabian atau pada tahun 619 Masehi. Dan ditemani oleh Zaid bin Harisa. Siapa teman Nabi hijrah ke Taif? Zaid bin Ibu ulangi, siapa teman Nabi hijrah ke Taif? Zaid bin Zaid bin Harisa. Pintar. Nabi hijrah ke Taif ada 3 sebab. Pertama, wafatnya Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? paman Nabi. Benar sekali. Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengasuh dan membimbing Rasulullah sejak Rasulullah umur 8 tahun. Terus Abu Thalib wafat pada bulan Rajab dalam usia 87 tahun. Nabi Muhammad merasa sangat sedih atas kepergian pamannya, sebab Abu Thalib adalah orang yang selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad dari ancaman atau hinaan kaum kafir Quraisy. Penyebab yang kedua, Nabi hijrah ke Taif, wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Siapa itu Khadijah? Benar sekali, istri tercinta Rasulullah. Kesedihan Nabi Muhammad semakin mendalam karena 2 bulan setelah wafat Abu Thalib, wafat pula lah istrinya yang bernama Khadijah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Khadijah ini adalah penyemangat Rasulullah dalam berdakwah. Bahkan Khadijah orang yang pertama kali membela atau mempercayai kenabian Nabi Muhammad di saat yang lain belum mempercayainya. Bahkan Khadijah rela memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Penyebab yang ketiga, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, tekanan kaum kafir Quraisy. Setelah Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, tekanan kaum kafir Quraisy semakin parah karena tidak ada lagi yang membela Rasulullah. Rasulullah merasa kota Mekah bukan lagi kota yang aman untuk tempat tinggal, apalagi untuk berdakwah. Sehingga Nabi memutuskan untuk hijrah ke Taif bersama siapa tadi Nabi hijrah? Temannya siapa? Pintar, Zaid bin Harisa. Bagus, Sifa. Sesampainya di Taif, Nabi langsung menemui pemimpin-pemimpin Bani Saqif, yaitu ada 3 orang. Pertama, Abdul Yalail, Hubaib, dan Mas'ud. Rasulullah mengajak pemimpin Bani Saqif untuk menyembah Allah, dan Rasulullah juga meminta perlindungan dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi justru orang-orang Bani Saqif, terutama pemimpin Bani Saqif, menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif dan melempari Rasulullah pakai batu hingga Nabi Muhammad terluka. Tadi anak-anak ibu sudah menyaksikan video pembelajaran tentang materi ini dan juga sudah menyimak penjelasan materi dari ibu. Kira-kira ada yang kurang dipahami? Paham semua? Baik anak-anak ibu, karena anak-anak ibu sudah menyimak penjelasan dari ibu, sudah menonton atau menyaksikan video pembelajaran, sekarang silahkan bentuk kelompoknya, diskusikan bersama temanmu, teman sekelompokmu, informasi-informasi apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari video tadi ataupun dari penjelasan ibu. Nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan kelas. Silahkan bentuk kelompoknya. Ini ibu tentukanlah ya. Ini kelompok 1. Silahkan kelompok 1 pilih ketua kelompoknya. Nama kelompok 1 ini kelompok anggur, ya. Masing-masing kalian diskusi, catat informasi-informasi penting yang kamu ketahui dari video tadi ataupun dari penjelasan ibu. Pertama, tentukan dulu ketuanya. Kelompok 2, inilah yang di tengah. Sama tugasnya. Silakan catat, diskusikan bersama temannya apa yang kamu dapat dari video pembelajaran tadi ataupun dari penjelasan ibu. Tentukan ketua kelompoknya. Silakan diskusikan. Yang ketiga, kelompok apel. Kelompok apel lah ibu buat namanya ya. Anggur, kurma, apel. Kelompok apel tugasnya sama, mencatat dan mendiskusikan bersama teman satu kelompok hal apa yang kamu dapat dari video pembelajaran tadi ataupun dari penjelasan ibu, baik berupa sebab-sebab Nabi hijrah atau peristiwa Nabi hijrah ke Taif dan sikap atau akhlak Rasulullah dalam peristiwa hijrah ke Taif. Tentukan dulu ketua kelompoknya. Dan ingat,
Selama diskusi ini, Ibu juga melakukan penilaian sikap. Nanti Ibu catat siapa yang aktif dalam berdiskusi. Apakah dia gotong royong atau bekerja sama? Apakah dia memberikan ide-ide atau dia cuma duduk manis di situ? Nanti masing-masing dapat nilai. Ibu kasih waktu kira-kira 15 menit untuk diskusi sama presentasinya nanti. Baik, kita mulai lagi ya presentasi hasil diskusi bersama teman sekelompok. Udah siap semua? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Baik. Karena anak-anak Ibu sudah mendiskusikan bersama teman sekelompoknya hasil dari pembelajaran, penjelasan dari Ibu atau dari video tadi, saatnya presentasi hasil diskusi. Kelompok 1, silakan maju. Semuanya. Dari sini, Bu. Sini Bu, Habibie yang bilang. Habibie yang bilang. Semuanya Bu Habibie. Yang membaca 1 orang aja. Nah, ini kan sama-sama hasil diskusinya kan? 1 orang yang membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok Anggur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi penting yang kami dapatkan dari tayangan video tadi dan dari penjelasan materi dari Ibu adalah 1. Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, yaitu wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah dan tekanan kaum kafir Quraisy. 2. Peristiwa hijrah ke Taif adalah Nabi diusir dari Taif dan dilempari dengan batu hingga Nabi terluka dan dakwah Nabi ditolak oleh penduduk Taif. 3. Meneladani sikap Nabi Muhammad dalam peristiwa ke Taif adalah kasih sayang dan pemaaf walaupun malaikat Jibril meminta izin untuk membalas perbuatan penduduk Taif kami pada hari ini. Tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali nak. Jadi besok kalau kita presentasi, jangan takut dan jangan malu-malu. Dikeluarkan suaranya biar kelompok-kelompok yang lain bisa menyimak dengan jelas. Kira-kira kelompok 2 paham apa yang disampaikan kelompok 1? Apa tadi yang disampaikan kelompok 1? Apa? Bagus, benar sekali. Sebab-sebab Nabi hijrah ke Taif. Benar nggak yang disampaikan kelompok 1 itu? Bagus. Berapa tadi sebab Rasulullah hijrah ke Taif? 3. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Kelompok kurma. Iya, kelompok kurma. Yang semangat. Siapa ketuanya?
Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kurma akan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun yang kami dapatkan dari tayangan video tadi dan dari penjelasan Ibu. 1. Nabi Muhammad hijrah ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah pada tahun 10 kenabian. Disebabkan karena beberapa hal, yaitu wafatnya paman Abu Thalib dan wafatnya istri Khadijah, yang disebut Amul Huzni atau tahun kesedihan, dan tekanan kafir Quraisy yang semakin parah. 2. Peristiwa hijrah ke Taif adalah Nabi diusir dari Taif dan dilempari oleh batu hingga Nabi terluka, dan dakwah dan Nabi juga ditolak. Baik, kelompok 3, silakan maju. Kelompok apel, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok apel, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi-informasi yang penting kami dapatkan dari video tadi dan dari penjelasan materi yang Ibu jelaskan. Nabi Muhammad hijrah ke Taif untuk berdakwah dan mencari perlindungan. Nabi hijrah ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Penyebab Nabi hijrah ke Taif: wafatnya Abu Thalib pamannya Rasulullah, wafatnya Khadijah istri Nabi, tekanan dari kaum kafir Quraisy. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Mana semangat antum? Mana semangat antum? Baik anak-anak Ibu, karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Nah, sebelum Ibu bagi LKPD, kita tepuk semangat dulu. Bisa ya? Tepuk semangat. Sekali lagi. Baik anak-anak Ibu. Karena kita udah tepuk semangat, udah semangat balik kan? Anak-anak Ibu sekarang akan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di LKPD ini ada soal-soal atau latihan yang harus kamu jawab. Nah, nanti di LKPD ini tulis nama masing-masing dan kerjakan soal yang paling senang menurut kamu. Ya, dikerjakan semua, tapi cara menjawab soalnya kerjakan dulu soal yang paling mudah menurut kamu. Ya, Nak ya? Ya. Oke. Kerjakan yang paling mudah dulu. Siapa yang belum dapat? Udah dapat semua? Oke, kerjakan sekarang.
Ini LKPD ini tidak kerjasama lagi, ya. Nah, tidak diskusi lagi, kerjakan sendiri-sendiri tanpa menyontek sama teman. Udah siap anak-anak? Udah tulis nama? Nah, boleh dikumpulkan. Coba dari sini satu-satu ya, yang rapat. Coba kumpulkan yang udah siap, boleh dikumpulkan. Ini udah siap? Nah, boleh kumpulkan yang udah siap. Jangan lupa tulis nama. Oke, Aulia. Baik anak-anak ibu, sebelum kita tutup pelajaran ini dengan doa, kita sama-sama menyimpulkan atau merangkum materi kita hari ini. Yang pertama, kesimpulan dari materi ini, Nabi Muhammad hijrah ke Taif pada tahun 10 kenabian atau pada tahun 619 Masehi. Nabi Muhammad hijrah ke Taif untuk berdakwah dan meminta perlindungan dari gangguan atau tekanan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, penyebab Nabi hijrah ke Taif ada berapa tadi? 3, benar. Yang pertama, wafatnya Abu Thalib paman Rasulullah. Yang kedua, wafatnya Khadijah istri Rasulullah. Yang ketiga, tekanan kaum kafir Quraisy yang semakin parah. Nah, sesampainya di Taif, dakwah Nabi Muhammad ditolak dan Nabi Muhammad diusir dan dilempari dengan batu hingga Nabi terluka. Dan walaupun demikian, Nabi Muhammad memberikan apa? Maaf atas perbuatan-perbuatan penduduk Taif dengan penuh sabar dan ikhlas, bahkan mendoakan penduduk Taif supaya diberikan Allah petunjuk. Baik anak-anak ibu, sebelum kita tutup pelajaran ini dengan doa, kita akan melakukan refleksi. Refleksinya, dengarkan pertanyaan ibu. Anak-anakku yang ibu sayangi, bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau biasa saja? Menyenangkan. Apa yang membuatnya menyenangkan? Coba sih, Dirga. Karena belajarnya sambil menonton dan gambar-gambar pembelajarannya menarik. Baik, karena belajarnya sambil menonton dan gambar-gambarnya menarik. Pertanyaan kedua, menurut kalian pelajaran apa yang paling berkesan dari kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif? Coba si Dela. Kesabaran, ketabahan, dan kasih sayang, Bu. Kesabaran, ketabahan, dan kasih sayang. Oke, pertanyaan ketiga, akhlak atau sikap Rasul yang mana yang ingin kalian contoh? Coba sih Nazrin.
Pemaaf Bu dan tidak membalas kejahatan orang. Pemaaf dan tidak membalas kejahatan orang. Jadi anak-anak ibu, kisah Hijrah ke Thaif ini mengajarkan kita bahwa menjadi orang hebat itu bukan berarti tidak pernah disakiti, bukan berarti tidak pernah gagal, akan tetapi bagaimana kita bersikap sabar, tabah, dan kuat saat ujian datang atau saat cobaan datang. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena bel sudah berbunyi, silakan istirahat.